Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas lagi mata kuliah Psikologi Pelayanan Pariwisata. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Basic Concept of Handling Customer Complaints atau konsep dasar penanganan keluhan pelanggan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, silahkan di-subscribe dulu channel ini dan silahkan di-share. Mungkin ada teman kita yang sedang membutuhkan pengetahuan tentang topik seperti ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama tentang apa itu komplain, kita coba memahami konsepnya. Kemudian mengapa kita harus menangani komplain, mengapa orang menyampaikan komplain atau keluhan, kemudian jenis-jenis consumer dan komplain, dan yang terakhir prosedur dasar dalam penanganan komplain. What is complaint? Dalam dunia usaha atau dalam dunia bisnis, kita pasti mengadakan transaksi jual beli, baik itu barang maupun jasa. Dan di dalam proses itu biasanya ada saja hal-hal yang kurang berkenan bagi konsumen kita. Dan hal-hal yang disampaikan itu secara umum bisa kita sebut sebagai komplain. Tapi kita coba mengambil beberapa definisi di sini dari banyak sekali definisi para ahli. Saya hanya akan mengambil dua di sini. Yang pertama dari Bell and Ludington. Komplain adalah feedback negatif dari customer ke producer. Jadi ini pandangan Bell and Ludington. Kemudian dari Kotler, Kotler menyebutkan bahwa komplain adalah aspirasi. Jadi aspirasi dari ketidakpuasan dari customer atau konsumen. Jadi dari sini kita bisa pahami secara umum bahwa komplain itu sesuatu terkait dengan sesuatu yang negatif, tapi komplain juga bisa menjadi sesuatu yang baik, aspirasi yang baik untuk kita. Sehingga komplain adalah feedback untuk kebaikan dalam perusahaan kita. Kenapa kita harus menangani komplain? Ada beberapa hal penting yang harus kita sadari kenapa komplain itu menjadi penting untuk ditangani dalam dunia bisnis kita. Yang pertama kita akan lihat hasil penelitian dari Nielsen tahun 98, cukup lama. Apa hal-hal yang menyebabkan kita kehilangan customer? Di sini bisa kita lihat dalam diagram pie. Yang pertama, 1% penyebabnya adalah karena customer meninggal dunia. Kemudian 3% karena konsumen kita pindah ke tempat lain, pindah tempat tinggal. Kemudian ada 5% kehilangan konsumen karena pengaruh orang lain. Pengaruh orang lain dari interaksi sosialnya. Dan ada 9% karena pengaruh pesaing kita. Ya. Jadi pesaing kita melakukan action dan itu bisa mencuri 9% dari konsumen kita. Tapi porsi yang lebih besar yaitu 15% kita kehilangan konsumen adalah karena komplain terhadap produk atau barang atau jasa yang kita keluarkan. Jadi ada sesuatu yang tidak benar dengan produk atau jasa dan itu bisa mengurangi sampai 15% konsumen kita. Dan yang menyudutkan adalah faktor terbesar kita atau perusahaan itu kehilangan konsumen adalah 68% dikarenakan komplain pelayanan. Di sini bisa kita lihat komplain itu sendiri, kalau kita gabungkan dia menjadi 83% komplain komplain konsumen itu berpotensi menghilangkan konsumen kita. Oke? Sampai di sini kita pahami mengapa kita sangat penting untuk menangani keluhan dari pelanggan kita. Atau kita bisa belajar dari hasil penelitian yang lain, ya, dari Technical Assistant Research Program. Di sini disebutkan bahwa 90% ketidakpuasan itulah yang menyebabkan orang menjadi stop order. Dan setiap ketidakpuasan itu akan menyebar ke 9 orang lain. 9 orang lain, sedangkan 13% di antaranya bahkan akan bicara ke lebih dari 20 orang. Ya. Dan diketahui juga bahwa biaya untuk merekrut atau mendapatkan satu pelanggan baru itu 5 kali lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk menjaga customer atau pelanggan yang ada. Jadi sampai sini kita dapat ide tambahan bahwa
menangani keluhan pelanggan atau menjaga hubungan yang baik itu sangat penting. Baik, selanjutnya masih dari hasil penelitian yang sama dari Technical Assistant Research Program. Di sini kita bisa pelajari bahwa konsumen yang puas itu akan bicara hanya kepada sekitar 5 orang saja. Walaupun di antaranya biasanya akan ada yang akan menjadi konsumen baru. Kemudian disebutkan juga bahwa cara yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan adalah dengan cara menjalin atau menjaga hubungan yang baik dengan konsumen. Baik, sampai sini kita bisa pahami bahwa penanganan keluhan konsumen itu akan sangat memberikan pengaruh pada proses bisnis dari usaha yang kita jalankan. Apa saja yang menyebabkan konsumen kita menyampaikan komplain atau keluhannya? Di sini kita bisa pelajari beberapa hal. Yang pertama, biasanya terkait dengan waktu pelayanan. Ini berhubungan dengan waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan, waiting for the service, atau waktu untuk eksekusi pembelian. Terkadang pembelian sudah dilakukan, pembayaran sudah dilakukan, tapi eksekusinya menjadi lama. Kemudian termasuk juga di dalamnya yang menjadi bahan komplain adalah respon terhadap keluhan yang mereka sampaikan. Jadi mereka mengeluh, konsumen kita mengeluh, tapi kita lambat dalam merespon komplain itu, maka akan menjadi keluhan yang baru lagi. Oke, ini penyebab komplain atau keluhan yang dikelompokkan dalam masalah waktu pelayanan. Yang kedua adalah terkait dengan masalah produk. Terkait dengan masalah produk, konsumen biasanya akan menyampaikan keluhan atau mengkomplain dengan hal terkait yang pertama, produknya kehabisan stok, running out of the stock. Kemudian ada komplain berkenaan dengan spesifikasi produk, misalnya konsumen kita meminta produk dengan spesifikasi tertentu, tetapi mendapatkan produk dengan spesifikasi yang lain. Atau ada hubungannya juga dengan defect produk atau barang-barang yang rusak, walaupun bisa jadi kerusakan itu misalnya terjadi dikarenakan proses pengiriman, ya, atau barang yang hilang. Atau komplain juga bisa muncul karena konsumen kita misalnya mendapatkan perbandingan harga dan mutu untuk produk yang kita jual, barang dan jasa yang kita jual dengan produk di tempat lain, dan ini bisa menjadi sumber komplain. Penyebab yang lain adalah service and personnel, pelayan dan pelayanan, jadi orangnya dan perilakunya. Ini berhubungan dengan sikap seperti unfriendly, tidak bersahabat, kemudian sikap careless, tidak hati-hati dalam memberikan pelayanan atau penjualan, kemudian masih tentang waktu juga, tentang proses yang lambat, ya, berbelit-belit, complicated, dan termasuk di dalamnya ada pingpong proses, ya, proses interaksi, proses bisnis yang bolak-balik gitu ya, pelayanan yang dilempar sana, dioper sana, oper sini, itu menjadi sumber komplain juga. Dan yang terakhir adalah irresponsible atau tidak bertanggung jawab. Jadi lepas tangan terkait masalah yang terjadi. Kemudian ada sebab-sebab lain, yaitu sebab-sebab yang tidak langsung berhubungan dengan barang atau jasa yang kita jual, yang juga bisa menyebabkan komplain. Misalnya atmosfer atau suasana toko tempat transaksi, atau adanya miscommunication, kesalahpahaman, atau mungkin juga dari misperception. Jadi apa informasi yang kita sampaikan kepada konsumen itu konsumen kita mempersepsi dengan salah, tapi kemudian menyampaikan komplain. Nah, tentunya untuk hal yang seperti ini kita perlu juga mengklarifikasi nantinya. Baik, ini adalah sebab-sebab terkait apa yang membuat orang mengeluh atau menyampaikan komplainnya kepada kita. Baik, selanjutnya kita akan coba melihat beberapa tipe konsumen dan keluhan-keluhannya. Yang pertama ada yang disebut sebagai passive consumers atau konsumen pasif. Ini adalah tipe konsumen yang cenderung diam dan tidak menyampaikan keluhannya terhadap produk atau jasa yang kita jual. Nah,
Ini cukup berbahaya karena walaupun mereka tidak menyampaikan keluhan, tapi mereka langsung action stop order, jadi memberhentikan pembelian. Untuk itu, pada kondisi seperti ini, perusahaan yang seharusnya proaktif mencari informasi kalau konsumen itu termasuk jenis passive consumers. Karena seperti pola pikir kita di awal tadi bahwa komplain adalah positive feedback. Jadi kita tetap perlu mendapatkan feedback dari konsumen kita, dan kalau passive consumers maka kita yang harus aktif untuk mendapatkan feedback tersebut. Kedua, ada aggressive consumers, konsumen agresif yang biasanya akan selalu menyampaikan, mengkomunikasikan apa yang menjadi keluhan-keluhannya. Tipe konsumen aktif seperti ini biasanya membutuhkan respon yang cepat dari kita karena mereka orientasinya tujuannya adalah mendapatkan solusi yang cepat tadi. Tipe konsumen yang seperti ini biasanya kalau ditangani dengan baik, maka dia akan tetap menjadi konsumen kita atau ada kemungkinan menambah ordernya. Selanjutnya ada bulk buyer consumer atau konsumen dengan pembelian jumlah besar. Nah, dengan pembelian jumlah besar ini biasanya bulk buyer consumer merasa mereka layak mendapatkan perhatian yang lebih, sehingganya mereka juga akan dengan aktif juga menyampaikan keluhan-keluhannya. Tetapi bulk buyer biasanya orientasinya adalah win-win solution. Jadi mendapatkan solusi yang imbang, yang adil bagi konsumen ataupun produsen kalau ada masalah. Sedangkan fault finder, orang yang suka cari masalah, biasanya menyampaikan keluhan itu benar-benar hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi kalau dia menemukan masalah, dia akan mengolahnya sebagai keluhan untuk hasilnya dia mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Bukan win-win solution, tapi win-lose, dan dia yang maunya menang. Dan ada juga the complainer, ada orang yang memang senang komplain, sedikit-sedikit komplain, jadi apapun bisa dijadikan bahan komplain, tapi bukan untuk mencari untung seperti fault finder. The complainer biasanya memang hanya menginginkan perhatian kita dari sebagai rekan bisnisnya, apakah produsen ataupun perusahaan. Nah, itu tipe-tipe konsumen dan jenis keluhannya. Kemudian, keluhan atau komplain itu bisa dibagi ke dalam banyak sekali kategori. Di sini saya hanya akan mengambilkan kategori dari Judd Gibson dalam tipologi customer dissatisfaction. Ya, ada 3 level. Yang pertama, orang yang menyampaikan komplainnya kepada perusahaan. Yang kedua, orang yang menyampaikan komplainnya bukan ke perusahaan, tetapi kepada orang lain yang tidak terarah, tidak terstruktur, jadi tidak bisa kita track siapa-siapa. Dan level 3 adalah orang yang menyampaikan komplainnya tidak ke perusahaan ataupun ke orang-orang sembarang, tapi menyampaikan komplainnya ke badan-badan tertentu, media massa, pelindungan konsumen, pemerintah, dan sebagainya. Jadi semua komplain ini baik secara tertulis maupun secara lisan itu disampaikan dengan 3 teknik ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas prosedur penanganan komplain. Tentunya di sini saya hanya akan membahas prosedur umum, tidak masuk kepada SOP atau prosedur teknik dari masing-masing perusahaan. Tetapi secara umum biasanya perusahaan akan menerapkan hal-hal seperti ini. Yang pertama, listen and understand. Mendengarkan dan memahami. Listen itu mendengarkan dengan serius dan understand itu memahami, gitu ya. Dan yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa learn the emotion, mengetahui atau mempelajari emosi pada saat keluhan itu disampaikan. Nah, ini akan cukup sulit pada saat keluhan itu disampaikan secara tertulis. Untuk fase ini kita bisa merespon dengan hal-hal kecil seperti menanyakan kapan, kenapa, bagaimana terjadinya, tapi tidak boleh terlalu intimidatif. Selanjutnya adalah clarify and confirm. Kita klarifikasi bahwa kita sudah memahami permasalahannya dan kita konfirmasi, meyakinkan bahwa keluhannya sudah sesuai seperti yang dia sampaikan. Di beberapa perusahaan biasanya konsumen akan menandatangani form konfirmasi keluhan ini. Selanjutnya setelah kita mengkonfirmasi keluhan yang disampaikan, maka kita punya kesempatan untuk menjelaskan dan meminta maaf, explain and apologize, atau bisa dibalik minta maaf dulu baru kemudian kita jelaskan. Tapi yang pasti proses ini harus dalam satu fase.
Kita perlu menjelaskan permasalahan yang dikeluhkan dalam sudut pandang perusahaan. Jadi, hindari menyalahkan seseorang dari perusahaan kita, bagian manapun itu. Kalau kita menerima keluhan, maka sampaikan sudut pandang dari perusahaan. Kalaupun ada kesalahan, hindari menyalahkan orang tertentu atau bagian-bagian tertentu. Yang kita lakukan adalah fokus pada masalahnya. Masalahnya apa? Kita akan mencarikan solusinya. Kemudian jangan lupa menyampaikan permintaan maaf. Yang kita lakukan adalah permintaan maaf untuk kondisinya. Sekali lagi, karena kita tidak sedang mencari orang-orang tertentu untuk disalahkan atau kambing hitam, maka kita tidak perlu meminta maaf atas nama orang tertentu atau badan tertentu, bagian tertentu dari perusahaan. Kita meminta maaf untuk kondisi yang tidak diharapkan atau masalahnya tersebut. Selanjutnya baru kita siapkan untuk take action, untuk mendapatkan solusi, action to solution. Ini tentunya di masing-masing perusahaan akan ada SOP-nya. Setelah keluhan diterima akan disampaikan kemana, tapi pasti akan harus dicarikan solusi yang terbaik, ya, negosiasi untuk solusi yang terbaik. Baik itu diselesaikan secara langsung di tempat direct. Jadi kalau memang yang menerima keluhan itu bisa menyelesaikan, sebaiknya diselesaikan secara langsung. Ada bagian-bagian tertentu mungkin, atau kalau memang tidak bisa diselesaikan secara langsung oleh penerima komplain, keluhan, ini bisa disampaikan ke bagian-bagian yang sesuai, appropriate department, bagian mana yang akan menangani masalah ini dengan baik. Selanjutnya adalah follow up. Follow up ini setelah solusi disampaikan, setelah masalah diselesaikan, kita tidak bisa putus sampai di situ, tetapi sebaiknya dilakukan post complaint service, pelayanan pasca keluhan. Jadi setelah masalah pun kita selesaikan, kita masih tetap perlu menghubungi lagi orang yang menyampaikan keluhan tadi untuk memastikan bahwa solusi kita sudah benar-benar membantu. Ya, ini juga tentunya dalam rangka menjaga hubungan baik dengan konsumen, karena seperti kita sadari tadi, biasanya semua keluhan itu memberikan potensi untuk stop order, untuk berhenti pembelian. Dan kita juga paham bahwa hubungan yang baik dengan konsumen itu akan sangat membantu mempertahankan konsumen kita sebagai konsumen, tidak stop order. Sehingga sampai sini kita paham follow up atau tindak lanjut setelah penyelesaian keluhan itu menjadi sangat penting. Baik, selanjutnya adalah setelah kita menangani satu keluhan, tentunya kita akan mengantisipasi bagaimana keluhan tersebut tidak terulang di waktu yang akan datang. Ada preventive action atau prevention. Seperti yang pertama adalah menciptakan budaya yang baik, ya. Menciptakan budaya yang baik di perusahaan, misalnya menganggap bahwa komplain itu adalah feedback. Komplain itu bukan teror, tapi adalah feedback yang baik untuk perusahaan kita, sehingga kita menjadi perusahaan yang open for complaints. Kita terbuka untuk masalah-masalah yang disampaikan, ya. Kemudian kalau perlu kita provide a way to vent the complaint. Kita sediakan jalurnya agar konsumen kita bisa menyampaikan komplainnya. Terutama kalau konsumen kita adalah passive consumers yang cenderung diam walaupun mendapatkan masalah. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa mendapatkan feedback komplain dari konsumen sehingga bisa menjadi bahan evaluasi kita. Perlu juga kita membuat prosedur yang jelas, SOP penanganan keluhan, dengan tentunya sangat memperhatikan proses dan target waktu penyelesaian, ya. Dan yang terakhir, kita bisa menangani keluhan-keluhan itu dengan lebih baik lagi agar tidak terulang, misalnya dengan memilih customer service officer yang efektif, dan gunakan feedback itu untuk pelayanan yang lebih baik dan tetap menghubungi konsumen kita walaupun telah menyelesaikan masalah. Baik, tadi kita sudah membahas tentang konsumen dan keluhan-keluhannya serta prosedur dasar penanganannya dan pencegahannya. Kita bisa simpulkan, yang pertama adalah bahwa
Keluhan atau komplain adalah feedback for betterment atau masukan untuk kebaikan bisnis kita. Jadi jangan bersikap antipati terhadap keluhan-keluhan dari konsumen kita. Yang kedua, kita harus pahami bahwa kepuasan pelanggan itu sangat tergantung pada keragaan atau performance dan ekspektasi. Jadi performance itu oleh kita, sedangkan ekspektasi adalah dari konsumen kita. Persamaan ini bisa kita pahami seperti ini. Kalau pelayanan atau performance itu lebih kecil dari harapan konsumen, maka yang muncul adalah dissatisfaction atau ketidakpuasan. Ya, jadi kalau pelayanan kita di bawah atau lebih kecil dari harapan konsumen, maka yang muncul adalah ketidakpuasan. Tetapi kalau pelayanan kita sama dengan seperti yang diharapkan konsumen, maka ini akan menjadi standar kepuasan, standar saja, tidak ada sesuatu yang spesial di sini. Ya, yang baik adalah pelayanan kita atau performa kita itu lebih baik dari apa yang diharapkan oleh konsumen kita. Jadi ini yang disebut service excellence atau service beyond expectation. Jadi kita melebihi harapan-harapan dari konsumen kita. Itu yang kemudian menjadi nilai lebih dari satu kepuasan dari pelanggan kita. Baik, itu yang bisa kita bahas terkait konsumen dan keluhannya. Thank you for learning with me. Don't forget to subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.